Untuk mendapatkan kesuksesan ternyata setiap orang jalannya berbeda-beda. Nah, dari Pace ini kita bisa tahu apa jalan yang harus kita tempuh itu seperti apa. Ada 5 macam yang di Pace dikenal dengan struktur. Struktur itu adalah fungsi kita di masyarakat atau fungsi kita di tempat bekerja itu seperti apa. Itu yang memungkinkan kita, yang mendorong kita untuk bisa mencapai kesuksesan. Halo, namaku Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan juga bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Apa sih struktur itu? Struktur adalah fungsi kita di tempat bekerja atau juga fungsi kita di masyarakat. Jadi untuk mencapai kesuksesan setiap orang itu berbeda ya. Nah, ada 5 struktur di Pace itu. Yang pertama yang disebut dengan kreator. Kreator itu apa? Kreator itu adalah orang yang pintar membuat ide menjadi kenyataan. Itu kreator. Terus ada juga the thinker. The thinker itu orangnya pemikir. Dia senang sekali mengeksplor mengenai apa yang terjadi di sekitarnya. Atau dia pandai mengolah data atau sesuatu yang berhubungan dengan fakta, dengan angka. Nah, itu the thinker. Terus ada juga yang disebut dengan supporter. Supporter itu biasanya dia tidak mau menjadi nomor satu karena dia merasa bahwa kalau dia menjadi nomor satu tingkat stresnya jauh lebih tinggi. Dia senangnya ada di belakang layar tapi dia juga bisa sukses. Nah, itu orang dengan struktur supporter itu seperti itu. Terus ada lagi yang disebut dengan manajer. Kalau manajer udah jelas ya, itu orang-orang yang senang mengatur. Itu strukturnya adalah manajer. Terus yang terakhir adalah konektor. Konektor itu dia pandai membuat jaringan. Selain pandai membuat jaringan, dia juga terampil dalam hal berkomunikasi. Itu sebabnya kalau punya struktur konektor, terus juga punya bakat nanti akan kita bahas setelah ini ya. Punya bakat apa namanya? The friend itu cocok sekali untuk bekerja sebagai marketing. Tapi kalau dia punya struktur seperti the thinker, terus bakatnya filosofer itu juga pemikir. Nah, udah pemikir terus dia disuruh jualan. Nah, itu pasti kesulitan. Nah, mengapa Pace itu bisa memudahkan kita untuk mencapai kesuksesan? Karena udah jelas dari situ, dari Pace yang kita miliki itu, kita bisa tahu bakat kita di mana, bakat kita seperti apa, struktur kita apa, terus kepribadian kita itu seperti apa. Itu yang bisa menunjang kita untuk sukses. Jadi kita tinggal memaksimalkan. Ada beberapa klienku ya, dia sebenarnya pengennya jadi wira swasta kayak gitu, tapi orang tuanya pengennya dia menjadi dokter atau dia bekerja di kantoran. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya orang merasa jadi terhambat untuk berkembang. Itu yang harus itu yang harus diperbaiki. Nah, Pace itu ibaratnya peta. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tujuan, kita lihat Google Map, terus di depan ada macet kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan. Oke, ada alternatif jalan lain untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sama Pace itu juga seperti itu. Jadi ibaratnya seperti peta. Kalau kita sudah pada posisi kok kayaknya macet, kenapa ya kayak gitu. Nah, terus dilihat dari Pacenya, oh ternyata, dan itu harus butuh konsultasi ya, nggak bisa cuman ngelihat Pace terus kita bisa menemukan langsung kayak gitu. Dibutuhkan konsultasi oleh orang yang memang memahami ilmu Pace, dan dia juga bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya si klien tersebut terbuka. Kenapa saya belajar Pace ini dan akhirnya menjadi konsultan, itu juga karena pada pada saat itu 2 tahun yang lalu saya bingung pada saat mulai pandemi ya.
kita banyak mulai bekerja dari rumah. Nah dari situ saya mikir, saya harus ngapain ya kayak gitu, aduh sebentar lagi pensiun, saya pengen punya usaha sendiri, tapi usaha apa. Nah pada saat itu saya buat ini apa namanya, terima order makanan. Saya buat makanan kayak gitu. Ya banyak yang beli tapi saya bangun jam 4 pagi, terus jam 8 pagi sudah harus, jam 8 atau jam 9 pagi sudah diambil. Kok rasanya capek banget ya kayak gitu. Terus harus menyiapkan lagi untuk keesokan harinya. Aduh, kok rasa hati kok kayaknya bukan ini ya kayak gitu. Terus akhirnya ada seorang teman yang lebih dulu belajar pace dan saya konsultasi, saya cocoknya kalau saya mau bisnis apa ya kayak gitu. Terus pada saat konsultasi tersebut kok masih kurang, this is what I want gitu ya, masih kurang dapat gregetnya gitu. Akhirnya saya apa namanya, browsing sendiri, terus akhirnya saya kursus kursus di Joya Academy dan kursus juga di tempat lain untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang saya mau gitu. Nah pada saat saya kursus itu nama materinya Eye of the Future. Di situ dikatakan bahwa coba lihat pace kamu. Di pace itu ada yang disebut dengan lakpilar atau dekade per 10 tahun. Dekade per 10 tahun itu kita bisa tahu apa yang akan ada peluang, ada tantangan apa 10 tahun ke depan, atau 10 tahun yang lalu kamu seperti apa, itu bisa terlihat di pace ini. Nah pada saat saya kursus, guru saya bilang, kalau sekarang kamu, pokoknya kayaknya itu untuk saya banget ya. Jadi saya menemukan aha moment pada saat saya kursus pace tersebut, Eye of the Future nama programnya itu. Nah di situ dikatakan, ayo sekarang lihat, kalau kamu mau mempersiapkan pensiun dan kamu bingung, dia bilang seperti itu, sekarang lihat pace kamu, dia bilang gitu kan. Dia nyuruh murid-muridnya untuk lihat pace kamu 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Terus ada yin fire nggak? Kalau ada yin fire di atas, dia bilang kayak gitu, itu berarti ada sesuatu apa namanya, selain yin fire itu juga yang fire. Jadi di dekade saat ini itu ada posisi yang fire, terus di dekade 10 atau 20 tahun yang lalu itu ada lambang yin fire seperti itu. Nah, kalau memang ada di 10 atau 20 tahun yang lalu itu ada yin fire, coba sekarang kamu introspeksi diri. Dia bilang gitu. Atau kamu kembali ke masa lalu 10 atau 20 tahun lalu itu, kamu sebetulnya pengen jadi apa gitu. Nah kebetulan punya saya, bukan kebetulan tapi memang seperti itu ya, pacenya memang sudah digariskan seperti itu. Nah di pace tersebut ada yin fire 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu saya SMA, udah tua ini walaupun kelihatannya masih muda. Nah 20 tahun yang lalu itu saya SMA dan saya ingin sekali untuk menjadi psikolog, tapi nggak kesampaian karena saya tidak pandai matematika, saya tidak pandai hitung-hitungan, sehingga saya mengurungkan niat tersebut. Karena pada saat itu untuk menjadi psikolog apa namanya, matematika, IPA, kimia, biologi seperti itu kan nilainya harus bagus-bagus ya. Sementara saya untuk mata pelajaran itu nilainya rendah gitu, biasa-biasa aja lah, nggak outstanding, sehingga saya sudah takut duluan gitu kan, sudah takut duluan. Akhirnya saya mengurungkan niat tersebut untuk menjadi psikolog. Nah ketika mempelajari pace ini kok seperti psikolog ya, karena kita bisa mengetahui karakter seseorang seperti itu, kita bisa mengetahui bakat kita, kita bisa tahu cocoknya nih orang bekerja sebagai apa seperti itu, ini orang cocoknya bergerak di bidang apa jika dia mempunyai usaha sendiri. Terus ini orang kenapa dia mengambil keputusan seperti ini, seperti itu juga bisa kelihatan dari karakter yang kita miliki. Orang ini kok susah banget ya dibilangin kayak gitu, itu juga ternyata bisa terlihat dari
pace kita. Terus orang itu licik atau enggak itu bisa kelihatan juga dari pace kita. Itu ada simbol tertentu yang menandakan bahwa orang tersebut licik kayak gitu. Tapi yang namanya manusia itu kan selalu dua sisi ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi satu simbol itu bisa dibaca dua arti seperti itu. Itu harus benar-benar orang yang kursus dan mendalami mengenai masalah mengenai pace ini, sehingga dia bisa memberikan informasi yang baik ketika ada seorang yang menanyakan, saya cocoknya apa, saya punya bakat apa sih sebenarnya. Ada klien saya yang ternyata dia punya bakat sebagai entrepreneur, dan dia nggak nyangka selama ini bahwa dia punya bakat entrepreneur. Terus ketika dilihat pacenya lebih lanjut, itu kita bisa tahu ya hubungan kita dengan orang tua seperti apa, itu juga bisa kelihatan dari pace. Nah, ketika saya menanyakan, mengorek lebih dalam, itu memang hubungan dia dengan orang tuanya tidak baik, sehingga dia dari kecil sudah terbiasa didikte. Nah, jadi dia pokoknya ya udah deh, terserah bapak ibunya kayak gitu. Dia jadi apa ya udah itu aja yang yang saya ikuti kayak gitu. Nah, padahal memang dia tuh pengen banget, hati kecilnya tuh pengen banget dia jadi pengusaha, tapi karena sudah terbiasa dari kecil didikte, dan dia usianya sudah 30 tahunan ya, waktu ketemu saya itu usianya udah 30 tahunan. Nah, dia baru ngobrol-ngobrol dan dia berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya karena orang tuanya yang terlalu mengatur kayak gitu. Akhirnya dia tidak punya hak untuk bersuara, dia selalu mengikuti kemauan orang tua. Nah, keinginan dalam diri dia kan otomatis terpendam ya, kayak gitu kan, berarti ada di alam bawah sadarnya dia yang tidak dia munculkan. Nah, itu akhirnya saya cuma mengatakan bahwa itu diselesaikan dulu. Ketika kita bisa menyelesaikan luka hati kita, luka batin kita seperti itu, nah biasanya apa yang menjadi bakat-bakat kita yang tersembunyi itu nanti satu persatu bisa keluar seperti itu. Terus sekarang kita ngomong tentang bakat. Nah, kalau mengenai kepribadian bisa lihat di IG-nya ini ya, Mirai Yorita. Di situ ada sedikit dibahas mengenai apa aja sih kepribadian jika dilihat dari pace. Itu ada ya disimbolkan dengan elemen-elemen fire, elemen wood, api, kayu, water atau air, terus metal seperti itu, metal atau besi, terus satu lagi earth itu elemen tanah. Nah, itu karakternya seperti apa bisa dilihat di IG Mirai Yorita. Itu ada pembahasannya juga mengenai karakter seseorang. Nah, tadi sudah disebutkan mengenai struktur atau bagaimana sih caranya seseorang untuk mendapatkan kesuksesan. Jalannya kan berbeda-beda ya setiap orang. Sekarang bakat apa sih yang dimiliki oleh setiap orang? Setiap orang juga bakatnya beda-beda ya. Nah, kalau di pace itu ada 10 bakat ya, yang nanti kalau itu dilihat di lembar pace seperti ini, bakat-bakat seseorang itu ini kita bisa melihat. Nah, kalau yang kuning ini bakat yang kita bawa dari lahir. Kalau yang merah ini bakat yang akan muncul di tahun ini. Entah karena suatu peristiwa akhirnya bakat-bakat, kalaupun dia nggak punya bakat, terus bakat tersebut bisa muncul biasanya karena kebiasaan yang terbawa itu bisa membuat dia mempunyai atau timbul bakat-bakat tersembunyinya. Itu jadi kondisi lingkungan sekitar, kondisi lingkungan itu yang termaksud ya tempat dia bekerja, terus lingkungan pertemanan sekitar dia, terus keluarga, itu juga bisa membuat bakat yang tadinya nggak terasa terus akhirnya bisa terasa, bisa keluar, bisa muncul, itu juga bisa terjadi. Nah, di pace sendiri ada 10 bakat yang dikenal dengan the performer atau orang yang senang tampil, yaitu performer itu dia
ya seneng tampil, namanya juga performer ya. Dia seneng tampil, terus jago branding kayak gitu, terus jago public speaking, terus pintar menarik orang, dan dia juga apa namanya, bisa membuat orang suka gitu. Atau dia punya keunikan tersendiri yang membuat orang jadi cepat suka. Nah, itu orang dengan bakat the performer. Terus orang dengan bakat di artis. Di artis itu artis dia punya bakat berkesenian seperti menyanyi, menari, memasak. Memasak itu juga termasuk bakat yang berhubungan dengan seni. Bercerita seperti itu atau membuat sesuatu yang unik, itu orang dengan bakat di artis. Atau nyeleneh ya, kalau bahasa Jawa namanya nyeleneh ya, unik ya, kalau membuat sesuatu yang unik, agak berbeda kayak gitu, itu orang dengan bakat di artis. Terus orang dengan bakat the friend. Orang dengan bakat the friend itu dia pandai membuat kesepakatan atau deal making, terus pandai menghubungi orang-orang yang saling membutuhkan atau broker. Nah, itu biasanya dia punya bakat the friend yang tinggi. Terus dia juga delegator yang baik, dia pandai memasarkan, terus dia juga pandai mengelola suatu peristiwa atau acara dalam sebuah tim. Itu orang dengan bakat the friend. Nah, orang selain itu ada juga orang yang mempunyai bakat the pionir. Pionir itu berani mengambil resiko, dia pandai memahami tren, terus dia pandai negosiasi, dia inovatif, dan dia juga intuitif. Itu orang dengan bakat the pionir. Orang dengan bakat the pionir cocok kalau sekarang kan baru rame ya untuk main saham-saham kayak gitu. Nah, itu orang dengan bakat the pionir itu dia punya intuisi yang tajam, dia cocok kalau dia mau bermain saham. Dia punya bakat the pionir, terus dia strukturnya the thinker. Nah, itu cocok banget, dia kan mikir kayak gitu ya. Terus orang dengan bakat yang disebut dengan the leader. The leader itu leadershipnya kuat, terus punya kemampuan untuk menyatukan orang. Selain itu dia juga berani mengambil resiko. Orang the leader itu atau pemimpin itu kan karismatik, dia visioner juga, terus dia persuasif atau pandai mempengaruhi orang. Nah, itu orang dengan bakat the leader. Terus the philosopher. Nah, philosopher ini menganalisa data dan informasi ya, mulai dari keuangan, kesehatan, pendidikan. Nah, itu orang dengan bakat philosopher. Terus dia juga suka meneliti. Itu orang dengan bakat the philosopher. Ada juga bakat yang disebut dengan the analyzer. Udah jelas ya kalau di analyzer itu dia hampir sama-sama filosofer ya, dia juga suka meneliti, dia suka pandai memberikan informasi. Nah, itu atau mengajar, terus dia bekerja baik dengan data, fakta, angka, terus ahli dalam menyarankan sesuatu atau berkonsultasi. Terus dia juga kalau mempelajari ilmu baru dia cepat. Itu orang dengan bakat analyzer. Dua bakat yang lain adalah orang dengan bakat the diplomat. Orang dengan bakat di diplomat itu dia mediasi, dia pandai memediasi, pandai membuat perencanaan, menyelesaikan konflik, itu terus melakukan pekerjaan sesuai sistem. Itu orang dengan bakat diplomat. Politikus itu biasanya bakatnya the diplomat, the real politikus ya. Itu biasanya bakatnya the diplomat. Terus ada juga yang disebut dengan the warrior. Ini the warrior itu dia orangnya seperti warrior, dia pantang menyerah, dia tangguh, dia berpikir juga cepat, dia pemecah masalah yang handal. Terus dia juga bisa memimpin dengan teladan, dia bisa memperbaiki masalah dalam waktu cepat. Itu orang dengan bakat the warrior. Nah, ini ambil contoh ya. Misalnya orang pengen bekerja, dia pengen jadi artis kayak gitu. Atau jadi artis deh, jadi artis. Orang pengen jadi artis tapi dia bakat
di artisnya kecil. Nah, bagaimana kayak gitu? Ya nggak apa-apa, bisa juga, kan dia bisa melatih dirinya ya untuk berakting. Ada salah satu bintang besar di Indonesia, bakat di artisnya kecil, dia bakat filosofernya tinggi. Itu sebabnya dia menjadi pemain watak yang bagus. Itu orang dengan bakat filosofer tapi dia pengen jadi artis, dia pasti punya karakter, dia memilih perannya juga nggak sembarangan gitu, karena dia sudah tahu karakter seperti apa yang saya inginkan. Jadi dia bakat filosofernya tinggi, terus dia strukturnya The Thinker. Dia bisa jadi artis hebat. Dia senang apa namanya, ya senang bacaan-bacaan yang bisa membangun dirinya. Tapi dia juga punya bakat The Warrior yang cukup tinggi juga ya, sehingga orang dengan bakat The Warrior itu kan pantang menyerah. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia pada posisi saya ingin jadi artis, dia nggak cuman artis yang rata-rata, dia selalu menempatkan dirinya bahwa saya pengen jadi artis yang seperti ini gitu, dan dia membuktikannya. Nah, itulah kegunaan dari kita memahami pace kita. Jadi kita bisa ngelihat kita sebetulnya punya karakter seperti apa, itu yang akan mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Terus kita juga punya struktur seperti apa, bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan yang didukung oleh bakat yang kita miliki. Nah, itu 3 hal tersebut yang utama yang bisa dilihat dari pace. Akan tetapi pace tidak sesempit itu. Pace itu seperti, kalau guru saya bilang, pace itu seperti bawang ya. Jadi ada sekumpulan lapisan yang dibuka persatu kayak gitu. Jadi pace itu bisa untuk melihat begitu banyak hal. Nah, nggak ada salahnya kita untuk tahu pace kita, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi apa yang ada di dalam diri kita untuk mencapai kesuksesan atau mendapatkan apa yang kita inginkan sesungguhnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di komen, atau ingin konsultasi bisa ada di keterangan, bisa konsultasi kemana. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dadah.